Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayat, kelas non reguler semester 2 NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH, asisten dosen Bapak Dr. M. Randy Aridayani SH MH. Tugas review pertemuan ke-13 Hukum Pidana dengan judul Alasan Penghapus Pidana bagian kedua. Alasan penghapus pidana atau yang seringkali disebut Straffrecht Ground atau alasan peniadaan tindak pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana dikarenakan: 1. Perbuatan yang memenuhi tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Yang kedua, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana. Sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. A. Alasan pembenar atau Rechtfertigungsgrund atau Faith Justificates, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, alasan pembenar umum yang terdiri dari A. Daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat, not to stance, diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa atau not worse, pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang atau Waitekis Forskrift, pasal 50 KUHP. D. Perintah jabatan yang sah atau Bevoeggeven Ambelichtsge Bevel, pasal 51 ayat 1 KUHP. Kedua, alasan pembenar khusus yang terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian atau pertandingan, pasal 186 ayat 1 KUHP. Contoh historis sejarah mengenai tanding atau perkelahian. Di zaman dulu, zaman Romawi kuno, para raja dan pejabat-pejabat Romawi kuno seringkali mencari hiburan dengan menonton pertandingan atau perkelahian gladiators, orang dengan orang atau orang dengan binatang, untuk mencari yang paling kuat dan hebat di sebuah arena pertandingan yang sering disebut dengan Kolosium. Di beberapa negara bekas jajahan Romawi banyak ditemukan situs-situs seperti arena pertandingan yang disebut Kolosium. Sekarang di zaman modern diganti perkelahian tersebut dengan arena seperti tinju, MMA, boxing, dan tinju bebas dan sebagainya. Di sana ada pihak saksi, wasit, dokter, dan mereka masuk ke alasan pembenar khusus. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, pasal 310 ayat 3 KUHP. Contoh, seorang dosen punya masalah dengan mahasiswa yang bernama si Tony. Si Tony menuduh dosen tersebut korupsi karena kalau berangkat ke kampus sering gonta-ganti mobilnya. Kemudian dalam rangka membela diri, dosen tersebut bilang, "Saya tidak melakukan korupsi. Orang tua saya kaya, banyak warisan. Justru keluarga si Tony yang brengsek sudah menuduh saya yang lain-lain dan si Tony. Dosen tadi bilang saya banyak duit bukan hasil korupsi. Dosen tadi membela diri demi fakultas hukum." Atau contoh lainnya seperti dalam
kampanye itu kampanye hitam dalam gelaran pilkada atau mencari caleg. Mereka mengukuhkan salah satu paslon pilihannya. Seperti paslonnya anti korupsi, akan berpihak pada wong cilik dan lainnya. Untuk supaya merebut simpati hati masyarakat untuk memilih paslon tersebut. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Pasal 314 KUHP. Yang ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin atau tuch-rech dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan atau beres fresh dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah atau vivisekti. Contoh, apoteker atau dokter memberikan resep kepada pasien. Kalaupun terjadi hal kesalahan dalam memberikan resep tersebut, dokter dan apoteker tersebut tidak bisa dipidana. Atau contoh lainnya, dalam suatu penyelidikan ilmiah yang memerlukan riset, ketika misalnya dokter tersebut melakukan otopsi untuk kepentingan ilmiah. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau on-second negative van material wederständigheid. Misalnya Ares Hogerot tentang dokter hewan, Junto putusan Mahkamah Agung tentang Markus Effendi. Contoh pertanyaan, bagaimana dengan kasus Tanjung Priok yang sampai sekarang belum terungkap? Jawaban, ada banyak versi, asumsi, mungkin tidak ada alat bukti yang cukup atau lengkap sehingga kasus tersebut belum terungkap. Sekian review pertemuan ke-13 hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.